Moshi moshi hola hola, halo halo, apa kabar? Moshi moshi hola hola, halo halo, apa kabar? Adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Ngomong-ngomong, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Sukacita, sukacita. Haleluya. Nah, Kak Ria senang sekali karena hari ini Kak Ria bisa ketemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Walaupun kita masih dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita ya. Yuk, adik-adik yang ada di rumah, sudah siap belum untuk beribadah? Sudah siap? Oke, sudah siap semua. Ya, pastinya sudah cantik dan ganteng-ganteng. Yuk, kita bangkit berdiri yuk untuk memulai ibadah kita. Karya mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu pujian. KASIH. Yuk, sama-sama yuk bangkit berdiri. Yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Adik-adik, sudah siap belum? Sudah siap? Yuk, Alkitabnya disiapkan terlebih dahulu sebelum kita panggil Kak Vinanya. Yuk. Oke, tapi kita berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau berkati ibadah impa minggu hari ini. Tuhan juga memberkati Kak Vina yang akan menceritakan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami mengerti akan pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita panggil Kak Vina ya. 1, 2, 3. Kak Vina. Iya Kak Ria. Hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik gimana? Masih tetap semangat? Masih dong Kak. Oke adik-adik, karena adik-adik masih tetap semangat dan tadi sudah memuji Tuhan dan sudah berdoa. Dan sekarang kita mau membaca Alkitab kita dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, yuk buka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-40
ayatnya yang pertama sampai 11. Kakak ulangi, Yesaya 40 ayat yang pertama sampai 11. Bila adik-adik di rumah masih bingung mencarinya, boleh minta tolong sama mama papanya atau oma opanya ya. Oke adik-adik, bila sudah dapat semua, mari kita membacanya. Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai ke 11 menyatakan berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat Tuhan adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyarikanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, layan yang ada di rumah, yang kita dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, seperti Yehuda dari bacaan Alkitab tadi yang bersedih karena mereka berada di tanah pembuangan di Babel. Nah adik-adik, akibat dosa dan pelanggaran mereka, Yehuda dikalahkan oleh bangsa Babel dan dibawa ke Babilonia. Dan dalam situasi dan keadaan yang sedih dan putus asa, Allah melalui Nabi Yesaya, mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan seruan yang ada pada di ayat pertama, yaitu hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Apa adik-adik? Kakak mau dengar lagi? Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Itu yang dikatakan Allah kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan ke mana adik-adik? Ya, oleh bangsa Babel. Nah adik-adik, seruan ini berisi kabar baik, yaitu Allah akan melawat umat dengan memberikan kebebasan.
Dan Allah akan memberikan kebebasan bagi bangsa Babel yang bebal ini adik-adik. Nah, Allah akan datang dengan kasih dan kuasanya untuk menyelamatkan Yehuda. Lewat penyelamatan yang dinyatakan Allah, seharusnya Yehuda apa yang harus dilakukan oleh Yehuda? Bersyukurkah? Atau senang-senang? Atau sedih? Apa? Iya, benar. Kita harus bersyukur. Yehuda harus bersyukur kepada Tuhan dengan tidak merasa sedih lagi dan berjanji untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan Yehuda yang telah dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan kiranya menjadi pelajaran bagi kita juga ya adik-adik ya, bahwa Allah juga datang mengasihi dan menyelamatkan kita. Jadi bukan hanya mengasihi dan menyelamatkan Yehuda, tidak, Allah juga menyelamatkan kita semua yang ada di dunia ini, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, seperti jika kita diminta hidup dalam pertobatan, tidak lagi berlaku dan yang tidak berkenan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senang, seperti marah-marah, sedih-sedih, terus membantah orang tua, membantah mama papanya atau om opanya, terus malas mengerjakan tugas sekolah, terus malas beribadah hari Minggu, pelayanan anak, terus malas membantu orang tua. Nah adik-adik, itu tidak boleh untuk kita lakukan, karena kita harus selalu bersyukur dalam hidup. Bersyukur itu tidak harus dengan cara kita berkata, Tuhan aku bersyukur hari ini aku diberi kesehatan. Iya benar seperti itu, tetapi lebih baik kita bersyukur lebih lagi dengan perilaku, dengan cara kita bertindak, dengan cara membantu orang tua kita, membantu adik kita atau kakak kita, membantu sesama kita bagi yang memerlukannya, membutuhkannya. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Sekarang wujudkanlah syukur dalam kehidupan sehari-hari hidup adik-adik ya. Oke Kak, amin. Oke adik-adik, semoga cerita firman Tuhan yang sudah kakak ceritakan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya didengar saja, tapi dilakukan. Oke, sampai bertemu di cerita firman Tuhan di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, mari kita satu hati untuk bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang seminggu lamanya. Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, menopang kami, melindungi kami, dan menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami juga mau berterima kasih. Kami mau mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga boleh saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengar. Semoga apa yang sudah kami dengar bisa membawa kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah masa depan kami, apapun yang akan Tuhan persiapkan, yang Tuhan sediakan bagi kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya
setiap yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat agar kami bisa mencapai masa depan kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa kami berdoa buat orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada, jauhkanlah mereka dari malapetaka bahaya apapun. Ya Tuhan, pada saat ini tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami agar mereka bisa memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami serahkan seluruh kehidupan kami di minggu yang baru ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa bersama Tuhan kami akan menjalani minggu yang baru ini dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, ampunilah segala dosa kami, sebab hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, apakah adik-adik semua masih semangat dan sukacita? Iya, adik-adik masih semangat. Nah, adik-adik, terlebih kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita adik-adik. Namun, sebelum kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama adik-adik ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa baya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena kami bisa ibadah impa kembali. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau yang selalu mencurahkan berkat yang begitu luar biasa untuk orang tua kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami,
agar berkenan bagi kemuliaan-Mu Tuhan dan bermanfaat dan berguna bagi pelayanan gereja kami. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik. Tiba saatnya kita akan berpisah. Tetapi adik-adik jangan bersedih-sedih karena kita akan bertemu kembali di minggu depan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Tetaplah menjadi anak-anak yang baik untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun adik-adik ya. Karena Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu yang selalu menolong kita, Tuhan itu selalu mengasihi kita adik-adik. Nah, terlebih adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Nah, adik-adik, Kak Darsi, Kak Vina, Kak Lia, dan Kak Robi pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.